Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Fadilah dengan beberapa teman saya yaitu Naufal Lutfi Septiansyah dan juga Ahsan Abdul Rashid. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan mengenai progres dari tugas akhir kami pada matkul teknik Green Building yang berjudul Perencanaan Rumah Tinggal Ramah Lingkungan dengan konsep Green Glow. Kemudian ini merupakan desain bangunan dari progres yang telah kami lakukan dengan menggunakan aplikasi SketchUp. Kemudian di sini ada denah rumah dari lantai 1 yang kami gunakan dan juga ada denah rumah lantai 2. Nah, untuk spesifikasi rumah yang kami bangun itu dapat dilihat pada slide ini. Masuk ke dalam penilaian Green Building. Untuk parameter yang pertama itu ada ASD atau Appropriate Site Development. Nah, untuk bangunan rumah yang kami usung ini terdapat 8 prasarana dan juga utilitas seperti jaringan pipa air bersih, jaringan internet, jaringan listrik, pengangkutan sampah, jaringan telepon kabel, CCTV publik, jalan raya dan juga trotoar. Kemudian kita juga pada hunian yang kami buat ini terdapat 10 jenis fasilitas umum dengan jarak pencapaian jalan utama itu sejauh 1 km dari tapak. Beberapa fasilitas umum tersebut diantaranya ada masjid, ruko pertokoan, laundry, pos penjaga, warung, sekolah, SPBU, restoran, warung makan, dan kantor pos. Untuk beberapa jarak dari fasilitas umum tersebut dapat dilihat pada slide ini. Kemudian masuk ke ASD 4 yaitu mengenai pengendalian hama. Nah, untuk hunian yang kami buat ini terdapat beberapa upaya desain rumah untuk menanggulangi beberapa hama. Yang pertama itu ada untuk penanggulangan nyamuk. Nah, untuk rumah yang kami buat ini didesain dengan menggunakan tanaman lavender yang dikenal sebagai tanaman yang digunakan untuk mengusir nyamuk dari beberapa tempat. Kemudian kita juga menggunakan beberapa jaring pada ventilasi yang digunakan untuk mencegah tikus agar tidak dapat masuk ke dalam rumah. Kemudian untuk penanggulangan lalat, kami berencana untuk menempatkan area sampah ini yang biasa digunakan untuk membuang sampah rumah tangga ini terpisah dari rumah dan dapat dipastikan tempat sampah yang terpisah ini selalu tertutup rapat apabila tidak digunakan. Kemudian masuk ke ASD 5 dan juga ASD 6. Nah, untuk hunian yang kami buat ini terdapat halte dengan jarak sekitar 600 meter. Namun akses terhadap angkutan umum tersebut dari rumah yang kami buat ini masih berjarak sekitar 500 meter sehingga masih masuk ke dalam kriteria ASD 5. Kemudian untuk ASD 6 kita juga mendesain terdapat adanya penanganan limpasan air hujan untuk atap. Nah, untuk penanganan limpasan air hujan untuk atap yang kami desain ini menggunakan talang air. Kemudian masuk ke dalam parameter selanjutnya yaitu energi efisiensi dan conservation atau EEC. Nah, untuk parameter ini rumah yang kami desain ini menggunakan zonasi pencahayaan yang alami pada ruang keluarga dan juga ruang makan. Nah, dengan penggunaan zonasi pencahayaan alami ini dapat mengurangi penggunaan listrik karena penggunaan cahaya alami tidak melibatkan oleh penggunaan listrik pada rumah. Kemudian desain dari rumah yang kami buat ini juga menggunakan bahan bangunan yang dapat mereduksi pada seluruh dinding dan lantai. Nah, caranya gimana? Ide yang kami buat yaitu dengan di rumah ini kamarnya dilengkapi dengan dinding batako yang berlapis semen dan juga lantai keramik yang penggunaan material tersebut dapat menjaga suhu agar tetap stabil. Kemudian kita juga menggunakan bahan bangunan yang dapat mereduksi panas. Kemudian selanjutnya yaitu rumah hunian yang kami desain ini juga direncanakan agar untuk menggunakan alat elektronik yang memiliki label hemat energi sebanyak 50% dari total daya watt dari peralatan elektrik total yang digunakan pada hunian kami ini. Parameter selanjutnya yaitu WAC dengan melakukan perhitungan konsumsi air pada rumah sehingga untuk melakukan penghematan air.
Kemudian sistem penghematan air juga diterapkan dengan menggunakan alat hemat air seperti kloset jenis CW826J yang memiliki kapasitas 5 hingga 6 liter per flush. Untuk mendukung konservasi air, rumah ini menggunakan tandon air hujan berkapasitas 500 liter. Air hujan yang tertampung dapat dimanfaatkan kembali, seperti untuk flushing toilet, sehingga mengurangi penggunaan air bersih dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Kami juga mempunyai strategi untuk konservasi air dan pengelolaan air limbah. Yang pertama adalah penggunaan grease trap di dapur untuk membantu mencegah pencemaran air dengan menyaring lemak sebelum masuk ke saluran pembuangan. Kedua yaitu septic tank yang dilengkapi dengan filter tambahan supaya memproses air limbah sehingga aman untuk lingkungan. Rumah ini dirancang untuk tidak menggunakan AC sehingga membantu mencegah penipisan lapisan ozon. Sebagai alternatif digunakan kipas angin untuk pendinginan. Selain itu, rumah ini juga mengadopsi prinsip daur ulang dengan memanfaatkan material bekas untuk dekorasi sehingga mendukung keberlanjutan dan mengurangi limbah konstruksi. Selanjutnya adalah penerapan konsep keberlanjutan dengan menggunakan material bekas untuk memperpanjang daur hidup dan mengurangi sampah konstruksi. Selain itu, digunakan juga material yang ramah lingkungan, termasuk material dari sumber terbarukan, hasil daur ulang, serta furnitur yang bisa didaur ulang atau berasal dari bahan bekas. Semua ini mendukung pengurangan dampak lingkungan dan keberlanjutan untuk jangka panjang. Upaya selanjutnya adalah penggunaan material prafabrikasi untuk komponen bangunan utama yang membantu mengurangi limbah konstruksi. Semua material yang digunakan berasal dari dalam negeri serta berada dalam radius 1000 km dari lokasi proyek, sehingga membantu mengurangi carbon footprint transportasi. Cukup sekian hasil progres untuk rumah green building kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.